Halo, selamat datang di podcast Extension Course Filsafat Unpar yang bekerja sama dengan salah satu Sunario Art Space. Hari ini di episode ketiga kita akan bahas tentang The Art of Loving. The Art of Loving sendiri sebenarnya itu berangkat dari sebuah buku yang ditulis oleh Erich Fromm, seorang filsuf dari Jerman dengan judul buku yang sama. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan narasumber kita yaitu Pak Rudi Setiawan dan co-host Kanisa. Kita akan sama-sama membahas tentang buku The Art of Loving Erich Fromm. Nah, sebelum masuk ke topik pembahasannya, mungkin saya akan sedikit menjabarkan tentang Erich Fromm sendiri itu siapa sih. Nah, Erich Fromm ini lahir dari keturunan merupakan seorang keturunan Yahudi dan dia bergerak di bidang psikoanalisis dan ahli di bidang teori sosial. Nah, pengalaman-pengalaman beliau yang terjadi selama perang ini kemudian membentuk pemikiran beliau tentang pemahamannya tentang cinta sendiri. Pemikirannya juga dipengaruhi oleh Freud serta Marx, dan seperti pemikir-pemikir Frankfurt lainnya, beliau juga sangat mengkritik tentang kapitalisme yang terjadi pada zaman tersebut. Nah, selanjutnya mungkin dilanjutkan sama Kokon tentang bukunya sendiri, nanti Kokon yang akan cerita. Ya, jadi buku The Art of Loving ini ditulis Erich Fromm pada tahun 1956. Udah cukup lama ya gitu. Buku ini banyak mendiskusikan makna cinta pada eksistensi manusia yang umumnya memiliki orientasi produktif gitu. Di buku ini, Fromm banyak menyorot teori-teori dan perihal cinta di kehidupan manusia yang senantiasa relasional. Tapi sebelum lebih jauh lagi, Mas Rudi, apa itu cinta menurut Erich Fromm? Oke, terima kasih Mbak Kanisa. Pemikiran Erich Fromm ini menarik ya. Pertama, yang membuat menarik itu adalah karena dia itu seorang filsuf, tapi sekaligus juga seorang psikoanalis, dan juga menyelidiki perilaku sosial begitu. Dan dia termasuk dalam aliran Frankfurt, jadi kekritisannya itu kelihatan gitu ya. Nah, saya mengawali pertanyaan Kanisa tadi, apa arti cinta? Sebetulnya berangkat dari kritik Fromm sendiri gitu ya, terhadap apa yang disebut cinta itu. Pada zaman itu ya, ketika Fromm hidup memang cinta itu menurut Fromm disalahpahami gitu ya. Ada kesalahpahaman tentang pengertian cinta. Kesalahpahaman yang pertama adalah bahwa lebih penting orang itu dicintai daripada mencintai, gitu ya. Nah, kata Fromm, kebalikannya, justru lebih penting mencintai daripada dicintai, gitu. Waktu itu orang sibuk dengan mencari objek untuk dicintai. Jadi maksudnya mencari objek untuk dicintai itu bagaimana kita mencari orang dengan standar tertentu, lalu dengan standar itu kita berusaha supaya diri kita dicintai oleh orang tersebut. Jadi mengusahakan supaya kita itu dicintai. Nah, kata Fromm, bukan itu sebetulnya yang penting. Ketika orang sibuk mengejar siapa yang dicintai, lalu kita milih-milih, dan karena milih-milih akhirnya lupa bahwa yang lebih penting itu sebetulnya apa yang bisa kita lakukan untuk mencintai itu. Itu yang luput dari pemahaman orang-orang waktu itu. Jadi gagasan Fromm ini lalu menempatkan cinta itu pada dimensi yang lebih aktif. Jadi cinta itu adalah sebuah aktivitas ya, bukan sekedar perkara perasaan ya, perasaan yang tiba-tiba datang atau muncul, tertarik terhadap seseorang misalnya begitu ya, karena kecantikannya, karena kepintarannya. Tapi cinta itu lebih pada sebuah aktivitas ya. Aktivitas bagaimana orang itu nanti akan dijelaskan ya, memberi gitu ya. Memberi pada yang lain, pada figur yang dicintai. Nah, kekeliruan yang lain juga adalah cinta itu dimaknai sebagai sebuah atau dalam kerangka untung rugi. Pada waktu itu memang kapitalisme sangat berkembang pesat. Semua hal itu lalu diukur dengan dagang ya, untung rugi. Nah, cinta itu termasuk di situ juga. Kalau cinta berarti kalau saya memberi harus ada untungnya dong gitu ya, seperti itu. Nah, kata Fromm, bukan.
cinta itu bukan perkara untung rugi sih, gitu ya. Seperti itu. Nah, Fromm ini nanti di awal bukunya dia mengatakan bahwa cinta itu adalah jawaban yang paling yang paling ideal sebetulnya untuk mengatasi problem eksistensi manusia, gitu ya. Nah, Itu kurang lebih. kalau misalnya kita nyambung ke yang Pak Rudi bahas tadi, yang persoalan tentang eksistensial manusia itu tadi, sebenarnya itu bisa juga bergerak dari kita yang pada dasarnya secara sosial itu, secara umum manusia itu mungkin tuh butuh validasi atau sense of belonging juga gitu kali ya Pak. Jadi makanya kemudian manusia itu mau mencari orang yang kemudian bisa fill in instead of mereka itu giving in gitu. Nah, kalau dari Fromm sendiri tanggapannya kayak gimana tuh Pak soal itu? Iya, kalau bagi Fromm, cinta itu bahkan sesuatu yang aktif tadi ya, sesuatu yang harus diupayakan dan sesuatu yang butuh pengetahuan sebetulnya. Jadi bukan sekedar perasaan perasaan afektif sementara belaka, tapi itu sebuah proses, sebuah tindakan yang harus dipelajari, gitu ya, harus dilatih, harus diselidiki, bahkan dipraktekkan, gitu ya, dipraktekkan. Jadi cinta itu tidak cukup dengan sekedar menerima saja, tapi cinta itu justru lebih aktif dari sisi memberinya, begitu. Maka Fromm bilang ibaratnya seperti sebuah seni, gitu ya. Kalau seniman itu kan nggak tiba-tiba lalu jadi ahli gitu. Kalau orang pandai main biola, nggak tiba-tiba dia langsung jadi seorang yang betul-betul pandai main biola, tapi ada proses jatuh bangun, barangkali juga ada kesulitannya, falas dulu suaranya, atau senarnya putus, atau jatuh bangun dulu gitu. Nah, proses itu yang diabaikan oleh orang-orang pada waktu itu untuk memahami cinta. Nah, Fromm itu ingin menekankan cinta sebagai sisi aktifnya di situ, memberi. Kira-kira konkretnya gimana ya Mas Rudi, kayak contohnya gitu dari semua yang sudah dikatakan Fromm mengenai cinta yang baiknya itu cinta memberi gitu, atau cinta itu baiknya yang aktif gitu. Sebenarnya itu tuh contohnya gimana sih gitu? Oke, cinta yang memberi itu ya adalah cinta yang bukan pertama-tama ditujukan fokusnya kepada saya, begitu ya. Jadi Fromm ini membagi dua kategori sih sebetulnya ya. Yang pertama itu cinta yang disebut cinta yang tidak dewasa ya, cinta kanak-kanak begitu. Kalau cinta kanak-kanak ini karakteristiknya itu adalah menundukkan, menguasai. Ada kesatuan yang sifatnya simbiotik gitu ya. Jadi kesatuan yang lalu meniadakan identitas pasangannya. Itu kesatuan simbiotik itu seperti itu. Tapi kalau cinta yang dewasa itu bukan menundukkan atau menguasai atau menaklukkan. Cinta yang dewasa itu justru membebaskan, justru mengembangkan, justru menumbuhkan pihak yang dicintai. Jadi sama-sama saling bertumbuh, begitu. Itu tadi ya Pak, jadi memberi itu tadi ya. Jadi saling memberi terus untuk kemudian partner kita juga itu bisa bertumbuh, atau secara universal orang yang kita berikan itu bertumbuh gitu ya Pak. Nah, berarti kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya cintanya ternyata itu nggak terbalas Pak, kita kan udah memberi-beri terus nih, tapi kalau itu nggak terbalas itu kan orang itu mungkin agak sedikit ada perasaan-perasaan kayak gimana gitu kan ya. Nah, itu kayak gimana kalau misalnya dari Fromm sendiri menanggapi cinta yang tidak terbalas itu tadi? Dan kayak ngomongin cinta yang tak terbalas juga, bahkan mungkin ada ya kali kayak orang tua yang ngerasa wah saya cintanya tuh nggak terbalas gitu sama anak saya gitu, anak saya kok gini gitu sama saya. Nah itu gimana gitu Pak? Ya, kalau bagi Fromm karena cinta itu adalah sesuatu yang aktif ya, buat dia sih sebetulnya tidak terlalu penting apakah cinta itu berbalas atau tidak. Karena ketika orang itu pertama-tama fokusnya adalah objek yang dicintai supaya dia mencintai saya, begitu ya, maka
yang terjadi sebetulnya saya itu menundukkan Hmm. orang lain, bukan mengembangkan dia. Hmm. Saya menguasai dia, mengarahkan dia supaya mau mengikuti kemauan saya. Berarti itu masuknya ke cinta yang tidak dewasa Cinta yang itu tadi tidak mungkin dewasa ya, itu Pak ya? tadi, ya. Sementara cinta yang dewasa itu justru memberi apa adanya, mengembangkan pribadi orang itu apa adanya. From ini lantas menyampaikan bahwa cinta itu bukan meleburkan semua relasi itu lalu jadi hilang semua identitasnya, tapi justru menghargai dan menghormati identitas pasangannya itu, mengembangkan begitu. Iya. Aku pengen mundur sedikit nih gitu. Oke. Karena tadi kan kita udah ngebahas soal bagaimana mungkin orang itu tuh bisa, kalau menurut Erich Fromm ya, baiknya kayak cinta itu adalah untuk memberi gitu. Tapi kayaknya di praktiknya untuk mencapai taraf tersebut tuh mungkin cukup sulit ya gitu untuk di itu. Jadi kayak kenapa akhirnya kita harus melakukan itu gitu. Dan tadi soal persoalan eksistensial gitu misalnya, emang persoalan eksistensial apa sih gitu akhirnya yang dihadapi manusia sehingga ia tuh harus memberikan cinta yang memberi gitu. Oke, di awal bukunya ya, kalau kita baca buku Fromm itu, di awal itu diawali dengan bab awalnya itu adalah problem eksistensial manusia, gitu ya. Jadi cinta itu jawaban terhadap problem eksistensial manusia. Persoalannya, problem eksistensial kita itu apa sih, gitu ya, sebagai manusia itu. Nah, Fromm mengatakan bahwa pada dasarnya problem eksistensial manusia adalah dia tuh cemas. Kecemasan itu muncul pertama karena selain manusia itu punya insting, naluriah, dia juga punya nalar, gitu ya. Yeah. Nalarnya itulah yang membuat dia itu bisa menyadari atau mengetahui bahwa dia itu punya keterbatasan. Salah satu keterbatasan yang paling eksistensial adalah manusia itu bisa mati, gitu ya. Bisa mati. Dia nggak bisa menentukan kehendaknya sendiri untuk mati itu gimana gitu. Atau juga dia bahkan kata Fromm nggak bisa menentukan kehendaknya untuk hidup, lahir maksudnya di dunia. Yang menentukan itu ibunya, bukan dia. Jadi secara eksistensial sebetulnya pengalaman ya, kesadaran rasional itu bahwa dirinya itu terbatas, bisa mati, lalu suatu saat nanti bisa ditinggalkan, atau suatu saat juga bisa meninggalkan orang yang dicintai gitu. Itu membuat dia itu cemas, terasing, menjadi kemudian merasa terpisah begitu ya. Kok saya ini hidup harus berpisah gitu. Nah, itu diatasi. Manusia itu ingin mengatasi keterpisahannya itu dengan cara menyatukan, mencari sebuah hasrat untuk menyatukan kembali begitu. Nah, kata Fromm, ada macam-macam cara sih hasrat untuk menyatukan itu ya. Tapi yang paling ideal itu adalah lewat cinta. Contoh begini, hasrat untuk bersatu, yang pertama itu adalah yang kalau kita mengalami keterpisahan ya, atau kecemasan itu. Orang berusaha untuk mengatasi keterpisahannya atau kecemasannya dengan cara masuk dalam sebuah kondisi orgiastik yang disebut ya. Kondisi orgiastik itu adalah sebuah kondisi trans, keluar dari dunia yang mencemaskan itu. Itu bisa macam-macam, pakai misalnya contohnya kata Fromm, pakai narkoba gitu ya, pakai miras, bahkan pakai ritual, misalnya seperti meditasi seperti itu. Itu langkah-langkah yang dilakukan manusia untuk keluar dari kecemasannya. Tapi itu sifatnya sementara, gitu. Ada yang lain lagi, orang berusaha untuk keluar dari kecemasannya dengan cara mengikuti apa maunya orang banyak, gitu ya, maunya masyarakat. Ikut aturan, kemudian mengikuti cara berpakaiannya bagaimana, mengikuti cara bergaulnya bagaimana, membuat konformitas dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Celakanya, yang ini tuh juga nggak ideal, kata Fromm. Karena pada dasarnya masyarakat itu bisa semu, ya, relasi dengan orang lain itu bisa semu. Kalau saya masuk dalam kelompok kerja misalnya, untuk mencari aman, orang kan lalu bergabung dengan kelompok, salah satunya kerja. Tapi kita tahu bahwa dalam relasi kerja, orang itu bisa saling membuli satu sama lain, gitu kan? Bahkan dalam misalnya partai politik sekalipun misalnya ya, partai politik itu orang lalu bisa berkhianat terhadap rekan separtainya, seperti itu. Jadi relasi yang di konformitas itu nggak
nggak nyaman dan aman juga gitu ya sebetulnya. Cara yang ketiga, kata Fromm, ada yang lain lagi, itu dengan cara kerja produktif. Jadi kalau cemas itu bisa diatasi dengan menyibukkan diri sendiri lewat kerja menghasilkan sesuatu. Kita tahu itu ya, menghasilkan sesuatu lalu berinteraksi dengan alat, saking asiknya berinteraksi dengan alat gitu ya. Lalu orang menjadi lupa ya, waktu itu lewat begitu saja begitu. Tapi kata Fromm sendiri, yang ini tuh juga kurang ideal gitu. Karena nggak ada relasi interpersonal antar manusia. Orang sibuk dengan alatnya saja. Lalu lupa bahwa dia tuh punya teman, punya relasi gitu. Jadi kerja yang produktif itu juga nggak pas gitu ya. Nah kata Fromm, yang paling bagus itu adalah lewat cinta gitu. Cinta itu mengkombinasikan antara seni tadi, kerja produktif itu, dengan interpersonal, relasi interpersonal. Jadi kalau ketemu itu, lalu orang bisa menemukan mengatasi problem kecemasannya itu tadi. Tapi itu menarik banget sih Pak menurut saya. Kalau misalnya itu kan konteksnya itu kita mengalami kecemasan, apalagi kita mengalami perpisahan terhadap orang yang kita cintai misalnya kayak gitu kan. Itu kan perasaan yang berat sekali ya. Nah, terus kenapa kemudian solusinya tuh kita harus memberi gitu loh. Memberi cinta lagi ke secara universal atau ke orang lain yang dalam tanda kutip misalnya personal, interpersonal kayak gitu. Sedangkan dari kita sendiri misalnya tuh masih belum bisa untuk menghandle si anxious dan separation ini tadi, perasaan itu tadi. Itu gimana Pak? Sempat dijelaskan nggak kalau di bukunya Fromm sendiri? Iya, ada yang bilang kan dalam hidup juga ya sehari-hari ya, memberi itu membahagiakan gitu ya. Iya. Dan itu ditulis itu oleh Fromm di bukunya itu, memberi itu bisa membahagiakan. Pertanyaannya apa sih yang diberi gitu ya? Iya, sehingga betul. itu bisa membahagiakan gitu kan. Mungkin mudahnya begini, kalau orang memberi itu pasti orang yang punya kan, ya. Kalau orang nggak punya dia nggak bisa beri. Berarti orang yang, kalau dari sisi materi ya, orang yang kaya itulah yang orang yang memberi gitu kan. Justru bukan orang yang memiliki, orang yang bisa memberi itu yang menunjukkan eksistensinya bahwa dia itu memang kaya begitu. Dan kan? memberi juga nggak mesti materi kan ya Pak ya? Ya. Berarti, ya. Nah kata Fromm memang itu kalau konteksnya kebetulan materi. Tapi sekarang memberi yang lebih dalam dari materi itu adalah mencurahkan ya, mencurahkan segala potensi hidupnya yang dimiliki oleh dirinya itu, orang itu, kepada orang yang lain begitu. Jadi mempersembahkan hidup yang terbaik, apa yang dia punya yang terbaik untuk kehidupan orang lain. Nah itu memberi dalam arti yang lebih dalam. Dan memberi itu nggak harus materi dari sisi itu ya. Kita bisa memberi pengetahuan, kita juga bisa memberikan candaan bahkan ya, atau memberikan hiburan, orang yang sedih dihibur dan sebagainya itu. Jadi tidak semata-mata sifatnya material. Lalu mengapa memberi itu bisa membahagiakan? Ketika orang itu menyampaikan sesuatu potensi dirinya yang paling baik kepada orang lain, dia bisa menghidupkan orang lain, dia bisa membahagiakan orang lain, kata Fromm, yang dia sampaikan itu nanti mantul, balik lagi ke dalam dirinya. Jadi orang ketika bisa membahagiakan orang lain, lalu kebahagiaan itu akan berbalik kepada dirinya. Saya kasih contoh misalnya begini. Ada seorang suami, ya, dia merawat istrinya yang sakit, dia baru nikah, tapi tiba-tiba istrinya harus kena stroke dan lumpuh. Sepanjang hidupnya itu dia hanya bisa merawat istrinya itu, begitu ya. Nalar yang bisa kita pakai adalah kenapa nggak cari istri lain aja, gitu kan? Tinggal aja, toh masih belum punya anak, masih baru nikah. Tapi kebahagiaan yang terjadi adalah ketika dia bisa memberikan kehidupan ya kepada istrinya itu, meskipun istrinya tidak jadi sembuh, tapi dia memberikan sesuatu yang berharga pada istrinya. Itu kebahagiaan tersendiri buat dia gitu. Maka tidak heran ada orang yang begitu setia ya dengan istrinya yang sudah sakit itu, begitu. Jadi memberi itu kalau kata Fromm lantas menjadi sesuatu yang idealnya ya, sesuatu yang produktif begitu. Menumbuhkan satu sama lain. Kalau saya memberikan sesuatu pada orang lain, mencintai orang lain, maka cinta itu akan berbalik kepada saya.
dan itu saling menumbuhkan satu Iya. sama lain. Karena ketika kita memberi, kita juga kemudian tuh meng-heal something yang ada di dalam diri kita juga ya Pak, Betul. mungkin ya kayak gitu. Betul, yang terjadi seperti itu. Ya, Mas Rudi, aku penasaran kalau misalnya contoh yang tadi diberikan kan mungkin itu apa ya, super sentimental gitu ya. Ya. Nah, bagaimana dengan mungkin kita yang ada di quote unquote modern age ini gitu, yang dimana kita kayak udah diterpa oleh berbagai kelebihan yang sebenarnya nggak kita minta gitu, dan dimana mungkin dari situ juga kita mencoba untuk mencintai atau apa gitu, dan itu menimbulkan trauma sendiri untuk kita gitu. Tapi menurut From, kita harus memberi gitu untuk heal something gitu, tapi kayak untuk dapat mencapai ya gitu sih, apa sih untuk kita yang memiliki kesulitan gitu di especially di era modern ini gitu, itu gimana ya? Berarti gitu. ada relasinya sama trauma juga mungkin ya Opan ya. Ya, terutama untuk yang kita yang hidup sekarang ya, generasi muda nih, ya, kita hidup di zaman yang serba nggak pasti ini kan. Bahkan ada yang bilang juga di zaman ini tuh zaman yang semuanya itu lantas diukur dengan pokoknya ada like, Ya. ada subscribe, Iya, gitu iya, kan, iya. popularitas, yang rating. justru malah makin transaksional Ya, kan Ya, gitu. dan itu kan jadinya hampa gitu loh Pak. Betul. Nggak ada passionnya. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin tentang cinta kan mungkin tuh ada passionnya, quote on quote kan kayak gitu. Betul. Artinya kita itu dipaksa masuk dalam dunia yang memang punya logika, Ya. gitu ya, di dunia ini. Semuanya tuh diukur dengan yang penting itu apa milik saya gitu ya. Saya dapat apa begitu. Iya. Nah, kalau dari From yang kita pelajari, bukan, hidup tuh bukan mengejar itu pertama-tama. Hidup itu adalah perkara bagaimana kita itu memberikan potensi terbaik kita sama yang lain. Bahwa nanti itu akan kembali, itu efek saja ya. Itu pantulan dari apa yang dikatakan tadi From, itu adalah kalau kita mencintai orang, cintanya itu akan berbalik begitu. Jadi untuk teman-teman yang terutama yang generasi muda nih ya, yang memang hidup di sekitar Anda itu memaksa kita, memaksa Iya. untuk kita semua ya. Kita semua dipaksa untuk hidup dalam situasi seperti itu Iya. ya. Semuanya transaksional, semuanya serba dagang lah gitu ya. Untung rugi gitu. Nah, From ini mengajari kepada kita bukan itu sih yang penting kalau kita ingin menemukan makna hidup yang mendalam itu. Nah, gitu. saya juga jadinya tuh penasaran sih Pak. Ketika itu kemudian tuh jadi transaksional dan segala macam, berarti kan ada konteks rutinitas juga dalam kehidupan yang modern ini tadi. Iya. Nah, kalau misalnya itu udah rutinitas, apalagi kondisinya itu misalnya kita hidup berpasangan sama partner kita. Nah, kalau itu sudah menjadi rutinitas, itu kan bisa dibilang cintanya itu masih ada atau enggak sih Pak? Kayak itu kan kemudian jadi pertanyaan, apakah kemudian kalau misalnya konteksnya orang yang sudah berpasangan dan dalam artian tuh berarti udah komitmen kayak gitu, serius, nah itu tuh mereka punya stage of love yang lainnya, atau kemudian menurut From itu menjadi ke spare yang lain dari si klasifikasi love ini, atau kayak gimana itu Pak kalau udah jadi rutinitas? Ya, kalau kita bicara tentang cinta dalam pengertian seni ya, rutinitas itu mungkin bagian dari proses gitu loh. Karena cinta bagi From itu kalau produktif tadi ya, itu bisa dimaknai sebagai sebuah proses yang becoming, menjadi gitu. Cinta itu kita memberikan kepada orang lain, kemudian orang lain juga nanti dengan itu lantas memberikan kepada kita, lalu kita memberikan lain lagi. Jadi ada pertumbuhan di situ. Cinta itu bertumbuh, tidak stagnan, tidak mandek. Cinta itu berkembang, gitu ya. Nah, dari sisi itu, cinta itu menjadi itu sebuah proses yang memang lalu berkelanjutan, ya, tidak berhenti begitu saja. Kalau tadi bicara soal rutin. Barangkali kalau kita latihan seni nih ya, yang suka seni nih, kalau latihan musik misalnya kan bisa jadi sebuah rutinitas ya. Tapi rutinitas itu barangkali itu adalah bagian dari proses dia untuk menjadi lebih ahli, begitu. Ketika kita mencintai, rutinitas itu barangkali bisa menjadi sebuah proses kalau dimaknai secara positif. Proses orang itu menjadi lebih mencintai, gitu.
Nah dari sisi itu lantas pas sekali kalau kita ngomong mencintai itu sebuah seni gitu ya. Nggak bisa muncul tiba-tiba, itu butuh sebuah proses, butuh latihan, butuh dipelajari, butuh pengetahuan gitu. Dan juga butuh sebuah disiplin ya, kata Fromm itu. Butuh kedisiplinan, butuh kesabaran, butuh konsentrasi gitu. Seperti itu. Iya. Ketika cinta ini tuh adalah sebuah rutinitas gitu, adalah sebuah proses gitu. Aku yakin tentu sih kita tidak bisa, akhirnya kan semakin kesini kita jadi semakin ngobrolan kalau cinta itu semakin luas ya, nggak sesempit apa yang kita persepsikan gitu. Tapi seperti biasa yang terkenal kan adalah cinta romantis ya gitu. Betul. Bagaimana dengan cinta-cinta di luar cinta romantis ini, yang membutuhkan proses juga, yang membutuhkan rutinitas, yang membutuhkan kita perlu mempelajari itu sebagaimana seni gitu. Ya, Fromm itu membedakan macam-macam jenis cinta sih. Dia bilang cinta yang paling fundamental itu adalah cinta yang luas, cinta yang tidak eksklusif, itu namanya cinta persaudaraan. Jadi cinta persaudaraan itu tidak terbatas, tidak milih-milih gitu. Siapa saja itu lantas layak untuk dicintai. Kalau orang membatasi siapa yang udah pantas untuk dicintai, itu berarti dia membuat standar dan dia menempatkan kayaknya harus ini yang mencintai saya dan seterusnya gitu. Kalau cinta yang betul-betul tulus, kata Fromm itu, cinta persaudaraan ini adalah cinta yang untuk siapa saja. Bahkan untuk orang-orang yang tidak dikenal sekalipun gitu ya. Bahkan untuk musuh sekalipun, orang yang sudah menyakiti hati kita yang seperti itu. Mencintai musuh. Mencintai musuh itu. Gimana tuh, susah banget itu. Itu susah banget. Susah banget enak ya? untuk dikatakan tapi nggak enak, susah untuk dipraktekkan gitu loh. Iya. Tapi itu tadi kan ada keyword dari si Fromm juga tuh kan, cinta harus dipraktekkan ya Pak ya. Ya. Jadi kita harus emang belajar terus tuh kita praktekkan, terus kemudian barulah kita bisa memahami konteks cinta itu sendiri. Betul. Nah, Lanjutan. selain cinta persaudaraan itu juga ada cinta-cinta yang lain ya, ada cinta keibuan. Cinta keibuan itu cinta ibu kepada anak. Yang cinta ini cinta yang tidak mengharapkan balasan sih sebetulnya, yang paling konkret gitu ya dari seorang ibu kepada anaknya. Tapi pada suatu saat nanti ibu harus menyadari bahwa dia itu mesti terpisah dari anaknya. Gitu kan? Anaknya disapi dan seterusnya. Separation itu Ya, lagi tadi. betul, itu seperti itu. Ada jenis cinta yang lain lagi yang lebih eksklusif, ini yang tadi mungkin cinta yang romantis atau cinta yang erotis itu gitu ya. Nah, untuk cinta yang ini memang tidak menjadi universal, karena kalau yang namanya romantis itu kan eksklusif satu lawan satu begitu ya. Ada jenis cinta yang lain lagi. Fromm mengatakan bahwa cinta itu juga berlaku untuk diri sendiri. Cinta diri itu maksudnya bukan mencintai bukan mementingkan diri sendiri, tapi bahwa diri itu tidak pernah boleh sebetulnya ditundukkan atau dikorbankan untuk kepentingan orang lain. Kalau itu yang terjadi, ada bahasa yang bagus kata Fromm ini, itu adalah satu jenis cinta yang disebut masokis gitu ya. Artinya saya mengorbankan diri saya untuk mendapatkan respon cinta dari orang lain. Jadi saya ikut aja maunya si figur yang saya cintai itu. Mau dia menjajah saya, mau dia menyakiti saya ikut aja, pokoknya yang penting saya dicintai. Itu nggak sehat, gitu ya. Itu jenis cinta yang tidak sehat. Ada juga cinta yang lebih aktif, ya, artinya yang tidak sehat tapi aktif. Yang ini yang disebut cinta sadisme. Gitu. Sadisme itu gambarannya orangnya sadisme. Jadi menundukkan atau menaklukkan orang lain untuk kepentingan diri kita. Kalau tadi yang pertama kita ditundukkan atau ditaklukkan oleh orang lain, menyerahkan diri untuk ditaklukkan. Nah, itu juga nggak sehat. Yang kedua ini menundukkan atau menaklukkan orang lain, itu juga nggak sehat. Idealnya cinta itu dua-duanya cinta kanak-kanak ya. Idealnya cinta yang bagus itu atau cinta yang ideal itu adalah cinta yang mengembangkan dua-duanya. Tidak ada sama sekali penundukan, tidak ada sama sekali penaklukan gitu. Jadi ini perkara bagaimana menumbuhkan satu sama lain, gitu. Itu menarik banget sih Pak Rudi. Kalau misalnya dari apa yang saya tangkap, mungkin cinta menurut Fromm sendiri itu emang benar-benar menekankan pada rasionalitas ya kan ya, dan sifatnya itu universal justru ya. Ada nggak Pak kira-kira untuk teman-teman yang lain yang mungkin mau memahami lebih dalam lagi nih tentang konsep cinta yang seperti Fromm,
referensinya kira-kira apa? Iya, sebetulnya ada banyak ya. Oh, sekalian juga mungkin disambung sama closing statement-nya Pak Oke. Rudi ya nanti ya. Oke. Ya, untuk teman-teman yang ingin mendalami cinta, kemarin di sesi yang sebelumnya sudah disampaikan sebetulnya ada Simone Weil ya. Ya. Kemudian ada mungkin di sesi yang sebelumnya lagi ada Aristoteles ya. Cinta yang memang saling gitu ya, Ya, menekankan kesalingan itu. Tapi saya tertarik dengan satu tokoh ya yang namanya Viktor Frankl ya. Bukunya Man's Search for Meaning, manusia mencari makna dirinya. Frankl ini adalah seorang yang mengalami kekejaman Nazi sehingga dia itu sangat masih masuk dalam penderitaan yang sangat hebat begitu. Dalam penderitaan itu, bahkan suatu saat ketika dia berjalan, orang itu bisa sampai titik yang tertinggi menderitanya, saking menderitanya itu. Bahkan lalu memutuskan untuk tidak rasional lagi ya, nekat saya bunuh diri aja gitu. Nah, Frankl ini bisa menjaga kewarasannya itu dengan cara yang sederhana gitu ya. Dia membayangkan istrinya itu masih hidup. Dia nggak pernah tahu istrinya ini hidup atau mati gitu ya. Dia tidak tahu istrinya itu hidup atau mati. Tapi dia mengimajinasikan terus istrinya itu hidup. Dan ketika dia mengimajinasikan istrinya itu masih hidup, dia lalu berpendapat, saya harus tetap hidup supaya nanti suatu saat saya ketika ini semua berakhir nih penderitaan ini, saya bisa bertemu istri saya, lalu kita bisa hidup bahagia lagi gitu kan, kembali lagi hidup bahagia. Maka saya harus hidup. Memelihara kewarasan itu adalah mengimajinasikan orang yang saya cintai. Dan itu yang menyelamatkan Frankl. Orang lain semuanya banyak, ada yang bunuh diri, ada yang memilih untuk akhirnya ya menabrakkan diri ke pagar listrik dan sebagainya itu. Tapi Frankl dengan keyakinannya itu dia bisa tetap bertahan sampai akhirnya kekejaman Nazi itu selesai dan dia tetap hidup. Walaupun sedihnya adalah ternyata istrinya mati sih. Tapi buat Frankl itu tidak penting. Itu jadi kekuatan juga Itu buat jadi dia kekuatan kemudian buat survive dia. ya Pak ya. Buat dia survive. Artinya hidup atau mati dia tidak pernah bisa tahu. Tapi yang dia bisa tahu itu adalah bahwa cinta itu tidak pernah bisa dibatasi dengan fisik ya, kehadiran fisik saja begitu. Nah, di sisi itu ya Frankl bahkan bisa mencintai figur yang mungkin tidak diketahui apakah masih hidup atau mati. Barangkali cinta yang seperti itu yang bisa membahagiakan dia dan itu teruji gitu ya. Nah, Anda bisa baca bukunya Frankl, itu sangat bagus. Ada kalanya delulu is a solulu. Oh betul. Ya. Delusi is a solution. Modern problem requires modern solution. Ya itu kan, betul. Oke, teman-teman semua, demikian podcast kita hari ini yang berbicara tentang The Art of Loving dari Erich Fromm. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Episode keempat akan berbicara tentang Love in the technological age. Oke, itu. Terima kasih Pak Rudi dan Kanisa. Terima kasih juga. Sebagai Terima host. kasih. Terima kasih. Afifah, Kanisa, terima kasih.